Selamat datang di channel YouTube Boss Project. Di video sebelumnya, kita telah berhasil mewujudkan teknologi throttle by wire pada sebuah karburator konvensional PE28. Meskipun saat itu hanya melihat pergerakan katup gas, sambil membayangkan bagaimana reaksi yang dihasilkan, itu sudah cukup menghibur setelah melalui berbagai proses pembuatannya. Namun sayang, masih ada satu hal yang kurang sebelum hal itu bisa dibanggakan, yaitu benar-benar mengaplikasikannya langsung di motor. Melihat karburator yang gerak-gerak pakai kabel listrik, ya apa faedahnya? Untuk itu, saya telah menyiapkan rumah gas dan pipa gas yang nantinya siap untuk dimodifikasi, agar kita bisa memasangkan potensiometer di dalamnya. Ini seperti mengubah rumah gas biasa yang awalnya menggunakan kawat menjadi throttle by wire seperti yang dimiliki oleh CBR 250RR. Namun di tengah proses, saya jadi terpikirkan satu hal. Jika yang dibuat menjadi throttle by wire adalah handle gas spesifik, seperti handle gas motor Jupiter MX, maka yang bisa menggunakan throttle by wire ini nantinya hanya motor Jupiter MX saja. Mungkin beberapa motor yang memiliki kesamaan juga bisa melakukan substitusi. Tapi tetap saja, itu hanya sebatas motor-motor tertentu. Kenapa tidak buat saja menjadi sesuatu yang universal? Jadi, semacam perangkat konverter yang bisa mengubah setiap bentuk gas konvensional menjadi gas elektrik, terlepas dari apa, jenis, dan tipe motornya. Sepertinya itu kedengaran bagus. Tapi akibat dari ide itu, inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada potensiometer yang selama ini kita gunakan. Dan ya, selamat datang potensiometer yang baru. Sebenarnya, ini tetaplah potensiometer. Hanya saja, yang satu ini bergerak secara linear. Disebut sebagai potensiometer geser. Dengan memanfaatkan potensiometer geser, tentu kita bisa mendapatkan kemudahan dalam proses pemasangan nantinya. Apalagi jika ceritanya ini akan dibentuk menjadi sebuah perangkat konverter. Selain mendapatkan keuntungan dari bentuk fisik potensiometer geser, menggunakan potensiometer yang baru ini juga bisa dibilang upgrade. Karena ini adalah potensiometer stereo. Mereka menyebutnya seperti itu karena biasanya digunakan di bidang audio. Yang dimaksud dari stereo, potensiometer ini memiliki dua input dan dua output. Sederhananya, ini seperti dua buah potensiometer yang digabungkan menjadi satu wujud. Dua lebih baik dari satu, bukan? Andai saja ada satu potensiometer yang bermasalah, mungkin karena termakan usia, kabel putus, atau semacamnya, maka kita masih punya satu lagi sebagai cadangan. Setidaknya, kita masih bisa berkendara dengan memanfaatkan satu potensiometer yang tersisa. Bicara soal keamanan, menambahkan fitur sepele seperti halnya lampu indikator cek engine bisa sangat membantu mengetahui masalah yang terjadi. Katakanlah ada kabel putus, maka indikator cek engine akan menyala, yang mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres pada sistem throttle by wire yang kita buat. Tidak mengindahkan peringatan dari indikator cek engine, maka siap-siap saja jika suatu saat nanti gas tidak bisa merespon. Sudah dikasih peringatan, malah ngeyel dipakai terus. Itu resiko. Meskipun begitu, tidak boleh juga menyerah pada tangan nasib. Sungguh bahaya jika accelerator position sensor mengalami kerusakan apalagi saat posisi sedang digas. Throttle yang sedang terbuka, namun handle gas tidak merespon, tentu bukan hal yang diinginkan. Oleh karena itu, seandainya kedua APS mengalami kerusakan, kita buat saja agar katup gas dapat secara otomatis kembali ke posisi semula, alias posisi menutup.
Lalu jika diperhatikan, indikator check engine tidak hanya menyala begitu saja, melainkan menghasilkan nyala sinyal yang bervariasi. Jika indikator menyala diam, maka artinya ada satu APS yang bermasalah. Jika indikator berkedip lambat, maka artinya kedua APS sedang mengalami masalah. Saya memutuskan untuk menambahkan hal semacam ini karena terinspirasi dari motor Yamaha New Jupiter MX yang memiliki fitur bernama self-diagnostic. Jika diindonesiakan, diagnosa diri sendiri. Fitur tersebut adalah sebuah kemampuan di mana motor dapat mendeteksi kerusakan pada dirinya sendiri, lalu memberi nyala sinyal indikator yang bervariasi atau dikenal sebagai error code. Tidak perlu pakai alat scanner atau semacamnya, cukup perhatikan nyala lampu, maka kita sudah bisa tahu masalah apa yang sedang terjadi. Sederhana namun efektif. Sebelumnya, proses pembalik gas masih dilakukan secara manual. Karena saat itu, kita hanya sebatas menggunakan potensiometer biasa tanpa diutak-atik sedikit pun. Karena sudah makin serius ingin diaplikasikan di motor, maka artinya kita juga harus menambahkan mekanisme pembalik handle gas. Untuk membentuk mekanisme pembalik handle gas, hal yang paling mudah terpikirkan adalah dengan memanfaatkan per atau pegas. Bisa dimulai saja dengan mencari per yang tersedia di pasaran. Tapi saya tidak tahu harus menggunakan per yang mana. Bukan karena tidak ada keterangan di deskripsi produk. Penjelasannya ada. Panjang, diameter, dan ketebalan kawat ditulis oleh penjual. Namun, itu belum cukup memberikan informasi pasti terkait per tersebut. Masih ada informasi penting yang seharusnya tertera, yaitu spring rate atau daya pegas. Berapa kilogram per sentimeter? Berapa newton per milimeter? Atau berapa pound per inch? Tanpa spesifikasi daya pegas yang jelas, jadinya saya malah tidak tahu per mana yang cocok untuk kebutuhan kita. Takutnya nanti malah salah beli yang terlalu keras, ataupun yang terlalu empuk. Pada akhirnya, saya malah berakhir membeli berbagai macam per dengan berbagai macam bentuk. Lalu, pada hari itu saya mempelajari satu hal yang sangat berharga. Kalian harus dengar ini. Per yang besar belum tentu keras. Dan per yang kecil belum tentu lentur. Begitu pula dengan per yang kecil. Belum tentu keras, dan per yang besar belum tentu lentur. Itulah kenapa spesifikasi daya pegas merupakan hal yang penting dan sebaiknya juga ikut dicantumkan. Mengetahui ukuran fisiknya saja tidaklah cukup. Saya jadi harus beli banyak per hanya sekedar untuk menemukan satu yang cocok. Setidaknya, di antara per tersebut, ada yang memiliki daya pegas sesuai perkiraan. Tapi bukan berarti rasa penasaran saya hilang. Saya tetap memutuskan untuk mendapatkan detail dari per tersebut. Tidak dengan alat profesional, hanya dengan timbangan murah dan sebuah penggaris. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, per ini memiliki daya pegas sekitar 0,4 kg per cm.
Artinya, tiap sentimeter renggangan per, maka kemampuan pegasnya akan meningkat sebesar 0,4 kg. Dengan spesifikasi 0,4 kg per cm, benar saja jika per ditarik sejauh 2 cm, maka kemampuan pegasnya meningkat menjadi 0,8 kg. Naik 2 kali lipat. Harusnya, inilah detail yang dicantumkan oleh penjual per, yang serius jualan per. Bahan sudah siap, data sudah dapat, tinggal melakukan proses pembuatan perangkat konverter throttle by wire. Pada bagian ini, yang perlu saya lakukan hanyalah mengukur, memotong, melubangi, mengukur lagi, melubangi lagi. Membosankan bukan? Kalau begitu, mari langsung saja ke bagian terbaiknya. Assembling atau perakitan. Ini adalah proses yang paling saya sukai. Memasangkan seluruh komponen yang sudah ada hingga menjadi satu kesatuan, memberikan vibe seperti bermain Lego. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the gas, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Apakah kalian menyadari bahwa sekarang kabel motor servo telah menjadi 4 tutas kabel? Padahal sebelumnya hanya 3 saja. Kalau begitu, mari kembali sejenak. Sejak tadi, kita hanya sebatas mengupgrade safety di bagian handle gas. Sampai-sampai kita lupa bahwa kemungkinan malfungsi pada motor servo juga dapat terjadi. Dan malah bisa berakibat fatal, karena dialah yang bertugas untuk membuka tutup katup gas. Sistem yang kita buat sebelumnya masih berbentuk open loop. Jika kalian tidak tertarik mencari tahu apa maksud dari open loop, maka kira-kira seperti ini gambarannya. Gas dibuka seperempat oleh pengguna. Oke. Servo, buka katup gas seperempat. Gas dibuka setengah oleh pengguna. Oke. Servo, buka katup gas setengah. MCU menerima informasi, lalu dengan segera memerintahkan servo untuk bergerak. Alhasil, katup gas bisa terbuka maupun tertutup. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistem ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Namun, hal itu akan menjadi rumit jika motor servo mengalami malfungsi. Gas dibuka penuh oleh pengguna. Oke, servo, buka penuh katup gas. Gas ditutup oleh pengguna. Oke, servo, tutup penuh katup gas. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada katup gas, karena sejak tadi, motor servo tidak bilang apa-apa.
Entah posisinya sudah benar terbuka atau sudah benar tertutup, kita tidak akan pernah tahu. Itulah kenapa akan lebih baik jika sistem ini dibentuk menjadi closed loop. Sederhananya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh MCU haruslah ditanggapi oleh motor servo. Motor servo wajib memberikan laporan tiap kali mengerjakan sesuatu. Ini dinamakan umpan balik atau feedback. Kira-kira seperti ini gambarannya. Gas dibuka penuh oleh pengguna. Oke. Servo, buka penuh katup gas. Lapor, katup gas terbuka penuh. Laporan diterima. Gas ditutup oleh pengguna. Oke. Servo, tutup katup gas. Lapor, katup gas terbuka penuh. Servo malfungsi. Dengan begini, andai terjadi masalah pada motor servo, maka MCU selaku otak dari sistem ini bisa tahu dan dapat segera melakukan tindakan untuk mengatasinya. Untuk mendapatkan kemampuan feedback tadi, kita perlu menambahkan suatu komponen yang bisa membaca dan mengetahui posisi katup gas. Bukankah kalian sudah tahu sensor apa yang dimaksud? TPS, Throttle Position Sensor. Sensor inilah yang akan membantu motor servo melaporkan posisi dari katup gas. Tapi, daripada menambahkan potentiometer di motor servo, saya lebih memilih untuk mengakses potentiometer yang sudah ada di dalam motor servo itu sendiri. Dengan mendapatkan akses ke potentiometer servo, maka kita bisa mendapatkan informasi terkait sudut putaran servo, yang mana juga menggambarkan posisi terkini dari katup gas. Tidak lain lagi, inilah yang akan menjadi TPS atau Throttle Position Sensor pada sistem throttle by wire yang kita buat. Dengan begini, maka sistem yang dibuat sudah lengkap dan bisa dikategorikan sebagai sistem kendali closed loop. Sistem yang paling kompleks, namun juga yang paling aman. Mari lanjutkan proses pemasangan agar bisa segera dicoba di motor New Jupiter MX.
Untuk penanganan terkait servo nyangkut, saya memutuskan untuk matikan mesin dengan cara memutus pengapian menggunakan relay. Setelah melalui sedikit proses kalibrasi, maka perangkat konverter throttle by wire ini telah berhasil dipasangkan pada motor New Jupiter MX. Tapi sebelum benar-benar mencobanya langsung jalan, akan lebih baik jika kita pastikan dulu apakah sudah layak atau tidak. Terutama, saya ingin tahu apakah EMI yang dihasilkan oleh pengapian mesin dapat mempengaruhi kinerja dari throttle by wire yang dibuat. Beruntungnya, saya bukan pengikut aliran pengapian besar, yang artinya saya bukan pengguna cop busi racing ataupun koil setan. Sehingga dapat dipastikan, EMI yang dihasilkan oleh motor ini tidaklah ekstrim. Harusnya, masih dalam batas aman untuk perangkat elektronik di sekitar. Beberapa menit telah berlalu, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda masalah. Terlalu tenang. Gimana kalau kita buat saja masalahnya? Sekalian, kita lihat secara langsung fitur keamanan yang tadi sudah dibicarakan. Kerusakan paling umum pada elektrikal kendaraan adalah akibat dari kabel putus. Mari simulasikan saja kejadian kabel putus dengan cara memotong kabel. Di sini kita akan uji seandainya ada kejadian kabel APS yang putus. Salah satu kabel yang barusan kita potong telah berhasil membuat APS mengalami malfungsi. Bisa dilihat dari indikator check engine yang menyala. Tapi tenang saja, karena kita masih punya APS satu lagi sebagai cadangan, maka motor ini masih bisa digas. Selanjutnya, mari simulasikan seandainya terjadi malfungsi pada motor servo. Sebut saja mau kabel mana yang akan kita putus. Oke, katakanlah kabel positifnya putus. Dengan memutus kabel positif dari servo, tentu nantinya servo tidak mendapatkan suplai listrik, yang mengakibatkan katup gas nyangkut. Dengan segera mesin dimatikan. Lalu, muncul indikator berkedip cepat yang menandakan bahwa terjadi masalah pada katup gas. Lebih spesifiknya, menandakan bahwa katup gas tidak merespon atau sedang dalam keadaan nyangkut atau terkunci. Sempurna. Sepertinya, keamanan yang dibuat sudah cukup membantu dalam mengurangi potensi bahaya dari penggunaan throttle by wire.
dan tidak ada lagi alasan untuk tidak mencobanya di jalan. Atau mungkin ada. Sepertinya, kekacauan yang barusan dibuat harus dibereskan terlebih dahulu, sebelum kita bisa mencobanya di jalan. Sayang sekali. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit pricey. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change.